Oke, oke. Balik lagi di Zimet Indonesia episode berapa ini? 6. Episode 6. Oke, jadi episode 1 itu bisa dicek ya di channel gue Zimet Indonesia. Episode 2, 3, 4, dan 5 juga ada tersedia di channel, silahkan dicek. Oke, today di episode 6 masih sama, kita bakal ngerjain 5 soal uh, problem solving dari Veritas Prep. Oke, let's go ya. Langsung aja tanpa berlama-lama. Practice now. 5 soal problem solving. Let's go. Oke. As a treat for her two crying children, a mother runs to the freezer in which she has 2 cherry ice pops, 3 orange ice pops, oh man, and 4 lemon lime ice pops. If she chooses to add random to bring outside to the children, but realizes as she ran out that she cannot bring them different flavors without one invariably being jealous of the other and getting even more upset. What is the probability that she has to return to the freezer to make sure that they each receive the same flavor? What a question that is, I'd say. Oke, intinya probability ibunya ngambil 2 ice pops dengan rasa yang berbeda, karena what's the way that she has to return. Jadi kalau dia beda, makanya dia harus balik lagi ke freezer. So, what's the probability? Sekarang kita hitung aja supaya gampang probability-nya kalau dia ngambil 2 yang sama ya. Jadi untuk 2 yang sama itu chance-nya adalah 2 ice cherry pops, jadi 2C1 2C2 cuma 1, lalu ada 2C3 untuk yang orange ice pops, itu berarti ini 3C2 ya, 3C2 ini 3, lalu ada 4 lemon lime ice pops, 4C2. Oke, 4C2 itu 4 kurang 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Oke, jadi ada 1, 3, 6 dari kemungkinan 2C dari kemungkinan 2 tambah 3 tambah 4 berarti 7 tambah 4 11C2. 11C2 adalah 11C2 2 3 9 9 C2 9C2 itu 7, 9 kali 8 bagi 2, 9 kali 4 36 ya. 36 ya, benar. 1 tambah 3 tambah 6 itu 10, terus 10 berarti 10 per 3 6 ya, 10 per 3 6. Nah, 10 per 3 6 ini adalah kansnya kalau emaknya ngambil ice popsnya sama gitu ya. Sementara yang diinginkan adalah kalau ice popsnya berbeda, jadi 1 kurang 5 per 18, 13 per 18. Oke ya, jawabannya yang D. Oke, semoga benar ya, tidak ada salah baca ataupun bagaimana. Submit yes. Alright, lanjut ke soal berikutnya. Aduh, cerita lagi panjang lagi. Alright, an old woman sits on a park bench and begins dropping rice and grain at a constant rate of 7 grains per second.
Initially, there's no rice on the ground and no pigeons are present, but after the woman has been dropping rice for 10 seconds, a pigeon shows up and begins eating rice at a constant rate of 3 grains per second. Jadi, grainsnya ditebar 7 gram per second. After 10 detik, pigeonsnya datang, dimakan. Jadi gua kasih minus 3. If the woman continues dropping rice at the same rate, if one new pigeon shows up every 10 seconds. If the woman continues dropping rice at the same rate, if new pigeons shows up every 10 seconds. Jadi every 10 seconds rate-nya a pigeon, ini untuk satu burung ya, a pigeon dia makan minus 3 grain per second. Each 10 seconds dia multiply, maksudnya bukan multiply, nambah 3 gram jadi 6 gram grain lah per second. If no pigeons leave and if all pigeons eat at the same constant rate, as long as there is rice on the ground, how many pigeons will be present the next time there is no rice on the ground? Okay, will be present next time there is no rice. Okay, jadi sampai dia habis itu berapa? Jadi okay, simple rate problems ya, but a very dense wording. You gotta be careful on this. Jadi 7 kali 10 ya, setelah 10 detik ada 70 grains rice di bawah di tanah. Oke, terus pigeon start eating at 3 grains per second. Jadi 3 grains per second, jadi dia sudah ada 70. Terus constant rate-nya si ibu-ibunya itu ngasih 7 but minus 3 gitu ya, sehingga menjadi 4. Jadi rate-nya kemudian jadi 4 gitu ya. Terus gini aja 4, terus di sini jadi stacks up hanya tinggal 40 ya. Terus di sini jadi 1, 10 detik kemudian di sini stacks up jadi 10. Ini plus plus gitu ya. And then you get minus rate ya, karena burungnya udah mulai banyak. Jadi you get minus 2 for 10 seconds. Jadi stacks up ke minus 20. Ini udah pigeon keempat, pigeon kelima minus, oke, ini pigeon 1, sorry, ini pigeon 2, ini pigeon 3, ini pigeon 4, minus 5, 10 minus 50. Oke, stacks up nya 70 plus 40 plus 10 udah 120, 120 minus 20 minus 100 minus 50. Pigeons number 5 itu sudah minus 8, 10 minus 80. Nah, kalau di sini kalau kita jumlah 70 plus 40 plus 10 minus 20 minus 50, 120, 100 minus 50, tinggal 50 nih yang di on the ground di sini. Ketika sisanya hanya tinggal 50, pigeon kelima datang, 10 detik kemudian bakal ada minus 30 grain rice on the ground, which is impossible ya. Jadi di sekitar detik ke mungkin ke 7 atau ke 6 gitu ya, udah habis tuh rice yang ada di tanah. Stacks up yang tadi dari 70, 40, 10 ini sudah habis. Jadi how many pigeons will be present the next time there's no ground on the rice? There's no rice on the ground. Itu adalah pigeon number 5. Yeah, so far so good, but I don't know if I make any mistakes on the calculations ya. Jadi kita coba saja. Oke, the answer is 5. Oke, submit. Alright, next questions. Lumayan pendek. A certain multiple choice math quiz, exactly.
This is sarcasm at its best. A certain multiple choice math quiz contains 5 questions. Exactly the same as we do right now. Each with 4 answers choice. This is the different part ya. Ini ada 5, ini 4. Right. Each with 4 answer choice A, B, C, and D. The correct answers to each question is randomly distributed. Which of the following represents the closest approximation of the probability that no 2 consecutive questions will have the same answer? Ooh, well, kind of challenging. Which of the following represents the closest approximation of the probability that no consecutive question will have the same answer? Jadi ada okay. Math quiz, 5 questions, each with 4 answers A, B, C, D. If the correct answer is to each is randomly distributed. Jadi misalnya, let's say di sini dia bikin A, B, C, D. Berapa probability that no 2 consecutive question will have the same answer? Jadi closest approximation di sini D. Berapa chance-nya dia memiliki no 2 consecutive question will have the same answer. Jadi dia maunya di question number 5 itu kalau nggak C, B, A, karena dia nanya chance-nya kalau pertanyaan yang berurutan berbeda jawaban gitu ya. This seems hard ya. Jadi ini case 1. Case 2 dia mau misalnya A, B sesuatu, C, D. Berapa kemungkinan supaya di sini tidak B lagi? Ya tentunya D, C, A gitu ya. 3 out of 4 jadi 75%. Di sini pun 75%. Oke, jadi di sini A, coba kita lagi coba A something, A lagi, and then C, and let's say di sini B. Oke, ini randomly distributed lah, tetap. But this things is D. Dia nggak mau ini C misalnya, sama. Berarti di sini mungkinnya D. Sini mungkinnya D, B, and A. Karena dia nggak mau di sini ada konsekutif. Again, 75%. Closest approximation sih memang yang dia minta. So, I think it's 75 ya. Kind of doubt myself in this question, but I don't know. Let's give it a try ya. If we get this wrong, if I get this wrong, then we will review. Submit. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ya. Sorry ya, ini tadi gue tinggal nih, makanya waktunya jadi segini. Oke. Jadi soal selanjutnya, in the addition problem, ADD plus ADD plus ADD equals to sums. Each of A, D, S, U, M represents a different digits, and A is even. What is the value of digit U? Oke, lumayan susah nih soalnya ya. Jadi kita mulai dari gini deh. Pertama gini, sums ini kan 4 digit ya, 4 digit itu minimum angka dengan 4 digit itu berarti 1000 ya. Nah kalau 1000 itu kita bagi 3 gitu ya. Ya ini kan karena ini the same numbers, kita bagi 3 itu kan kira-kira equals to 333,3 gitu ya, which means ya maximum number
of ADD gitu ya. Maksimum dari ADD itu adalah 3, 3 ya. Karena 3, 3, 4 itu udah nggak mungkin ya. Pertama nggak mungkin karena ya DD itu harus same number. Berarti closest adalah 344. Nah, kalau 344 baru bisa gitu. Artinya 3 ini adalah sorry, bukan max ya, minimum ADD, minimum dari angka yang mungkin represents ADD gitu. Nah, 333 ini kalau total jadi kan 999. Nah, ini mendekati 1000. Nah, dari informasi bahwa ADD itu adalah minimumnya 333, maka lo bisa dapat bahwa lo bisa menyimpulkan bahwa A itu paling tidak harus lebih besar dari 3, D-nya juga paling tidak harus lebih besar dari 3 gitu ya. Nah, dari sini berarti kemungkinan itu A adalah 4 ya, karena A is even, jadi ya udah A4, 6, 8 ya, mungkin 0. Sementara D-nya itu berarti 4, 5, 6, 7, 8. Enggak, 5, 6, 7, 8. Berapa lagi? 9. Nah, sekarang gini. Sekarang berapa sih maksimum yang bisa terjadi di 4 digit number ini? Misalkan ADD-nya kita kasih, karena tadi minimumnya 333 ya, berarti max-nya 999 gitu ya. Minimum ADD, maksimum ADD adalah 999. Ini tadi kalau dikali 3. Nah, kalau 999 dikali 3 berarti kan jadi 27, 27, 27 gitu ya. Jadi 7992. 7992 artinya lo dapet angka depannya itu 2, angka belakangnya 7 gitu ya. Sementara di case dari sums ini itu angka depannya S, belakangnya juga S, berarti angka depan dan belakangnya harus sama. Oke, sekarang kita tes ya. Kalau 4 ya sebagai angka depan lo kali 3 itu lo dapat 12. Ya, berarti angka depan S-nya 1. Which means angka belakangnya harus juga 1 gitu. Dan ini mungkin didapat karena D di sini kan ini lo kali 3 ya. 12 di sini 12 lo dapat angka 1 di depannya. Kayak 12 udah dapat angka 1, maka D itu kalau dikali 3 juga lo harus dapat 1 gitu ya. Kali 3 maka lo harus dapat 1 juga belakangnya. Di sini 12, 15 ya, 18, 21, 24, 27. Yang mungkin belakangnya 1 cuma 7. Berarti kandidatnya 4, A-nya sebagai 4, D-nya 7 gitu ya. Terus kalau ini 18 ya, depannya masih 1, berarti juga lo harus 7 dapatnya. Lo harus dapat 7 gitu ya. Kalau 24 berarti depannya harus 2, belakangnya 2, di sini cuma ada 12, berarti lo A-nya 8, D-nya 4 gitu. Jadi kemungkinan dari ADD ini adalah A-nya 4, D-nya 7, atau A6D7, atau A8D4 gitu. Nah, sekarang tinggal kita tes. Kalau 477 kali 3 itu berapa? Berarti kan di sini lo bisa dapat 21, 21, 12. Lo dapat 1431 ya. 1431. Kalau 677 kali 3
Lu dapat 21, 21, 18. Ini berarti 3102 ya, 3102. Dengan 21, 21, 12 gitu kan. 18, sorry. 2103. Kalau 844 kali 3, dia dapat 12, 12, 24. Ini artinya lo dapet 32 dan 25, 32. Nah, 2031 coret karena 2 sama 1 enggak sama. Sementara diminta S dan S-nya sama nih depan belakang. Jadi kita sisa tinggal 1431 dan 2532. 1431 itu gini. Kalau A-nya itu 4 ya. Di sini A itu 4, D itu 7 dan D itu 7 gitu ya. Terus S itu 1, M itu 3 ya. Maka U-nya jadi 4 padahal A itu sudah sama dengan 4 gitu. Tapi U di sini 4 juga padahal A, D, S, U, M represent a different digit. Nah, jadi ini rule out. Jadi jawabannya U-nya adalah sama dengan 5. Ya di sini terpenuhi karena semua angka beda-beda. A-nya 8, D-nya 4, S-nya 2, U-nya 5, M-nya 3. Jadi jawabannya yang ini. Ya ini gimana ya? Emang susah banget gitu ya. Kebetulan lagi susah banget aja sih. Seharusnya nggak sesulit ini. Oke, kita submit ya. Semoga benar. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nomor 5. Setelah ini kita bakal review jawabannya apakah benar atau salah. Oke. Key represents the number of even integer x. Jadi jumlah even integernya x such that 2,20 sama dengan x sama dengan 2,30. Maksudnya di antara ya. Jadi x itu adalah antara 2,20 sampai 2,30. Which of the following must be true? Must be true ya. Jadi kadang ada could be true, jadi bisa saja benar gitu ya. Ini mesti diperhatiin banget ya. Kadang wordingnya agak-agak menjebak. Oke, jadi lo punya bilangan genap sama bilangan genap ya. Terus X yang bisa berapa saja di antara dua bilangan genap ini. Nah, kalau X-nya diambil hanya bilangan genapnya saja, yang jumlahnya direpresentasikan dengan key, maka yang mana yang benar? Key sama dengan even, key bisa dibagi 31, key bisa dibagi 32. Oke, jadi 2,30. Misalnya gini deh. Misalnya itu lu punya angka 2 sampai dengan 18. Ada berapa angka 2 sampai 18? Ada berapa angka di antara 2 sampai 18? Ya, lu punya 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 17. Jumlahnya itu berarti 18 kurang 2, 16. Kurang 1 gitu ya. Salah satu bilangan ini kan nggak dihitung. Jadi 15. Dengan 15 lah jumlah bilangan yang lu punya. Dari 15 ini, berapa yang genap, berapa yang ganjil? Nah, pertanyaannya gitu. Nah, karena ini starting dari 2-nya itu bilangan ganjil, dari 18-nya juga bilangan ganjil, karena ini genap dan genap, maka bilangan ganjil pasti lebih banyak. Ya, dalam hal ini 8 pasti. Ganjil, bilangan ganjil ada 8. Bilangan genapnya ada 7. Gitu ya. Nah, dari sini, kalau misalnya lo ambil key-nya, ini kan berarti key ya. Berarti key-nya ini kan sebenarnya bisa kita rumuskan dengan key gitu ya, sama dengan angka terbesar dalam hal ini 2,30 dikurang angka terkecil, kita mau dapat 16 nya nih, 2,20
Ya, terus dari sini kita menuju ke 7-nya, berarti kan ini dibagi 2 gitu kan. 16 bagi 28. Nah, ini kalau ini bilangan ganjilnya. Untuk bilangan genapnya, even, berarti kita kurang 1. Nah, ini adalah key. Nih. Nah, sekarang pertanyaannya, key ini even enggak gitu kan? Bisa dibagi 31 enggak? Bisa dibagi 32 enggak gitu. Coba gini kita reduce gitu ya, kita reduce. Nah, ini 2, ini kan berarti 2 pangkat 29 gitu kan ya. Nah, atau gini deh, atau gini supaya lebih enak. Oke, bentar ya. 2 pangkat 30 itu berarti 2 pangkat 20 dikurang, ini buka kurung 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 gitu ya. 2,20 itu berarti, bentar, 2 pangkat 20 biarin dulu. Nah, ini 2 pangkat 5 tambah 1. Ini 2 pangkat 5 kurang 1 gitu ya. Kita pecahnya ini nih. Ini kita pecah. Dibagi 2 kurang 1. Nah, dari sini berarti kita dapat nih, uh, ini kan sebenarnya 33 ya. Nah, yang ini 32. Sorry, ini 31. Nah, nah 2 pangkat 20 ini kalau kita coret sama yang bawah jadi 2 pangkat 19 dikali 33 dikali 31 gitu kan, dikurang 1. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ganjil kali ganjil sama dengan ganjil ya, pasti dikali genap. Ini bilang genap 19, jadi genap. Genap dikurang 1, maka ini ganjil ya. Jadi key is even salah. Sekarang pertanyaannya, bisa dibagi 31 nggak? Ya lo bagi aja 31 nih. Bisa nggak? Ya kalau depannya doang bisa dibagi 31. Tapi ini kan kurang 1 gitu ya. Jadi nggak bisa juga. Bisa dibagi 32 nggak? Jelas-jelas ini ganjil dibagi genap. Pasti nggak bisa juga gitu. Jadi jawabannya kira-kira ini. Nah, mungkin yang salah satu yang bisa dilihat dari soal ini adalah gimana mereka set up the trap ya. Katakanlah lo teledor 18, 2 sampai 18 itu bilangan diantaranya berapa? So hitung, oh ya udah 18 kurang 2, 16 saja gitu, tanpa dikurang 1. Ketika lo bilang 16 saja, oh lo asumsikan berarti ganjil genap bilangannya jumlahnya sama, 8 dan 8 gitu. Kalau udah 8 dan 8 berarti lo key-nya nanti ininya satunya hilang. Gitu kan. Ketika satunya hilang, lo jadi mengasumsikan dia bisa dibagi 31. Bisa juga dibagi 32. Dan bisa juga even gitu. Dan even gitu. Jadi lu bisa jawab yang ini kalau terjebak gitu ya. Sama ini salah. Ya mungkin kita yang terjebak di saat ini gitu ya. Ya, jadi jawabannya itu. Kita coba saja. Uh, Semoga benar ya. Oke, submit. Moment of truth. Oke, review time. Ouch. We got one wrong questions here ya. Oh my god, so embarrassing. Apa ini yang salah ya? Uh, ini abaikan ya, ini gue tinggal sambil beraktivitas yang lain. Jadi oke, kita review yang salah ya. Hmm, oke. Jadi ini ya yang salah. Oke, coba kita tinjau ulang ya. A certain multiple choice math quiz contain 5 questions, each with 4 answers choice A, B, C, D. If the correct answer to each question is randomly distributed,
Which of the following represents the closest approximation of the probability that no two consecutive questions will have the same answer? Oke, sebelumnya kita kan hanya menebak-nebak gitu ya. Kalau jawaban pertama A, maka jawaban berikutnya bisa B, bisa C, bisa D, kecuali A. Jadi kita asumsikan dia 3/4, which is 75%. Nah, ini salah. Mungkin ya cara seperti ini. Oke, kita coba. Jadi gini, misalnya ada questions A, B, C, question 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 questions ya di sini. Nah, dia bisa apa aja nih kemungkinan jawabannya? Bisa, kemungkinannya mungkin dari A sampai D, 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 D. Banyak sekali ya kemungkinannya ya. Total berarti ada A, B, C, D, terus 5 space, berarti 4 pangkat 5. 2 pangkat 10. Nah, berarti 1024 ya, sekitar 1024 kemungkinan. Possible options 1024 possible options. Terus kalau kita isi di sini, kita coba satu-satu dari awal ya. Jadi ada di sini kita isi bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Berarti kemungkinannya ada 4. Terus kita isi di sini, apapun yang kita isi di sini nggak bersama dengan yang sebelumnya. Jadi misalnya di isi B yang di depan, kita nggak boleh isi B. Jadi di sini cuma bisa 3. Jadi kalau depannya A, di sini cuma boleh B, C, D. Di sini juga cuma boleh 3 sesuai dengan apa yang ada di depannya. Di sini juga cuma boleh 3, di sini juga cuma boleh 3. Ini kalau semuanya dikali, kita dapat 4 kali 3/4. Nah, ini dibagi dengan 1024 ini gitu ya. Jadi ini 4 pangkat 4 kali 3/4 per 4 pangkat 5 gitu ya. Artinya 3/4 kurang 4 pangkat 4. Ya, artinya ini kan 3/4, 3/4 pangkat 4 gitu ya. Ini 75% di pangkat 4. Jadi 75% kali 75% berapa? 75% berapa? Ya mungkin kita pakai approximation aja ya. Karena di sini juga mintanya approximation gitu ya. 3/4 itu 81. 4/4 itu 5/12 gitu ya. Kalau ini kita ganti jadi 80 gitu ya. Kalau namanya juga approximation. Ini jadi 40/256, 10/64, 5/16. Ya, 5/16 itu sorry, 5/16, 5/32. Oke, 5/32 berapa itu 5/32? Kalau kita approx lagi berarti 5/30 ya. Jadi 1/6. Kayaknya kurang pas sih kalau 5/32 ya. Oke. Sebentar, 4 pangkat 4 itu, oh sorry. Jadi ini salah nih. 4 pangkat 4 itu 256 coy. Kan bukan 5/12, 256. Ini 40/128. 10/32. Nah, 5/16. Ya, 5/16 udah pasti di bawah 5% ya. 5/16 itu berarti 2,5/8 gitu ya. Kalau 3/8 itu
37,5%. Kalau 3/8, kalau 2,5 berarti ya sekitar ini dikurang 62,5, 6,25 ya. Jadi sekitar 31,3 ya. Jadi jawabannya sekitar 32% ya. Jadi 5/16 itu 2,5/8. Sorry ya, tadi coret-coretan di sini mesti nggak kelihatan. Ini berarti jadi 31,25. Nah, berarti 32% jawabannya. Itu loh. Ya, jadi bukan 75. Ini terburu-buru mengerjakannya ya. Oke, jadi sampai di situ aja ya. Episode 6 dari Veritas Prep Special hari ini. Thank you for watching. Subscribe ya. Terima kasih banyak. Yo.